الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqahu wa taqaddasa wa tanazzaha fi azaliyatihi fala aynun tara wa hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqqiba li hukmihi wa la radda lima qada. Wasamal arzaqa wal ajala baina ibadi hada mana'ahu wa hada a'ta wa hada as'adahu wa hada ashqa ahmaduhu ala ma a'ta wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan syahida ha yablughu munah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi audihi wa liqa wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih dalam perjalanan mempersiapkan diri menuju Masjid Al-Karomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini pula kita masih di dalam suasana Idul Fitri akhir, karena masing-masing tempat atau pengajian yang belum dimulai sudah terbiasa walaupun sudah lewat, karena moga akan dimulai dengan Idul Fitri. Oleh karenanya momentum Idul Fitri itu adalah yang sangat strategis dan penting, khususnya di negara kita yang tercinta ini adalah negara Indonesia. Sehingga dengan jalan apapun, resikonya bagaimanapun akan selalu ditempuh. Walaupun toh di antara saudara kita ada yang belum sampai rumah, ada kecelakaan dan lain sebagainya, ini tidak menyurutkan semangat untuk beridul fitri, ingin bertemu dengan sanak keluarganya di kampung halamannya, atau lebih kenal dengan mudik. Oleh karenanya kita tidak berlebihan apabila kita di masing-masing tempat juga mengadakan namanya halal bihalal. Kalau kita mengacu secara halal bihalal, ini saya ada beberapa dasar, yaitu dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 23, yaitu Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, yang dulunya sudah bersukaria di surga, akan tetapi melanggar syariat Islam atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedua sejoli ini dipisah di tempat yang lain, atau dengan dikenal yaitu di dunia.
semua ini berjalan cukup lama, bukan hanya puluhan tahun. Di dalam tafsir Munir itu dikatakan sampai 300 lebih tahun Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa dipisahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima, yaitu tobatnya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 23, yaitu Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doa ini adalah merupakan doa awal yang diucapkan oleh kedua mempelai ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, dan pertemuan yang pertama kali dikenal dengan namanya Jabal Rahmah. Jadi apabila kita ke Mekah atau mengadakan umrah atau haji, pasti akan kenal atau dikenalkan, itulah namanya Jabal Rahmah. Pada awalnya ialah pertemuan pertama kali Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa, yaitu saling memaafkan, saling mengucapkan kekurangannya atau merasa waktu itu adalah benar-benar tertipu oleh iblis. Karena surga itu memakan buah khuld atau abadi, sehingga kedua mempelai ini tergiur dengan tipu daya iblis, karena kata-kata yang manis, al-khuld artinya abadi. Jadi kalau makan buah al-khuld tadi itu akan abadi di surga. Tetapi semua itu berbalik, akhirnya justru malah dipindah dari surga ke dunia. Dan semua ini sudah di-planning oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai hari kiamat nanti dunia ini akan selalu dihuni oleh banyak orang. Jadi apabila dulu waktu di surga saja, entah di dunia, maka tidak ada perkembangan di dunia ini, kosong. Dan surga juga hanya 2 orang itu. Tetapi semua sudah di-planning oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan perkembangan manusia di muka bumi ini sudah berapa miliar nanti, dan semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peristiwa hal bihalal pernah dialami oleh Nabi kita, yaitu Nabi Yakub dengan putra-putranya. Karena Nabi Yusuf pada saat itu sudah dibilang atau meninggal karena sudah puluhan tahun tidak ketemu, akhirnya muncullah Nabi Yusuf menjadi seorang raja dan nabi, sekaligus menghimpun semua keluarganya, yaitu bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya yang dulu pernah yaitu memberikan suatu hukuman. Semua ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan yaitu semua keluarganya. Dan ini terjadi pada saat menjelang sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan di dalam surat Yunus ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala saufa astaghfir lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Yang artinya qalu, mereka itu bertanya, semua keluarganya, yaitu minta ampun, istighfar karena dosa-dosanya yang pada saat itu adalah bersekongkol untuk membunuh yaitu Yusuf. Akan tapi satu sama lain saling berselisih, dibuang saja ke sumur. Dan cerita panjang, akhirnya Yusuf pada saat itu ditemukan oleh saudagar dan akhirnya dijual dengan harga yang cukup fantastis, sehingga saudagar itu sendiri juga punya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Yusuf juga dinobatkan dalam akhir sejarahnya menjadi seorang nabi. Hal yang semacam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dan
bisa dibaca oleh seluruh manusia yang beragama Islam, yaitu Al-Quran. Kemudian setelah bertemu, Nabi Yakub memberikan suatu jawaban, qala saufa astaghfir lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Nabi Yakub memberikan suatu jawaban, saufa, oke, nanti saya akan mintakan ampun kalian dengan Tuhanku dan Allah, atau innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang banyak memberikan ampunan dan belas kasihannya. Sehingga hal yang semacam ini bisa kita sebagai dasar halal bihalal. Ada dasar yang ketiga adalah seperti Nabi Isa alaihissalam yang dituntut oleh Hawariin pada saat itu, apakah bisa mendatangkan makanan yang siap saji, karena kita ini adalah sedang lapar. Akhirnya Nabi Isa sholat 2 rakaat dan sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya, wahai Rabb, turunkanlah kepada kita suatu makanan yang siap saji dari langit, dan ini adalah akan aku jadikan aidan, suatu hari raya di awal dan akhirnya, dan itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Tuhan kami atau panjenengan khairul raziqin, sebaik-baik orang yang memberikan rezeki. Hal yang semacam ini terjadi, yaitu ketika para Hawariin minta diturunkan makanan yang siap saji dari langit. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Kemudian ada lagi dasar yang sering kita dengar para mubalik, surat Al-Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan seterusnya. Hal yang semacam ini adalah beberapa dasar dari Al-Quran. Adapun dasar khusus di negeri kita yang tercinta ini adalah pada zamannya kerajaan Surakarta, yaitu pada waktu itu belum ada kata-kata bahasa hal bihal, sungkeman itu sudah biasa dijalankan oleh kerabat keraton. Akhirnya pada 1148 Presiden yang pertama kali Soekarno mengadakan suatu pertemuan supaya para menteri-menterinya bisa akur satu sama lain, anggota dewan juga bisa akur satu sama lain, karena sudah dicoba yaitu beberapa kudeta atau beberapa pertengkaran di antara saudara-saudara kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hidayah pada Bapak Wahab Hasbullah dari Jombang itu, memberikan usul pertemuan ini lebih baik dinamakan halal bihalal, karena yang ada pada saat itu bukan hanya orang Islam saja. Jadi halal bihalal sudah menjadi milik negara kita yang tercinta ini, sehingga sampai sekarang selalu diabadikan, diawali di istana. Hal yang semacam ini merupakan suatu cikal bakal untuk merekatkan persaudaraan baik muslim atau non muslim, dan ini sudah terjadi di masyarakat kita sendiri, mungkin di RT kita, padahal di RT kita agamanya macam-macam, akan tetapi semua itu sudah tidak ada permasalahan lagi, khususnya lagi yang di daerah-daerah terpencil di Bali,
Pernah saya terjadi di sana. Pas Idul Fitri di sana ada nyepi. Wah, inilah yang peristiwa tidak bisa kita lupakan. Bagaimana? Bagi umat Hindu tidak boleh keluar, semua listrik dimatikan, semua kendaraan baik pesawat maupun kapal laut, ferry tidak boleh berjalan. Hal semacam ini adalah ada namanya peraturan daerah, sehingga di situ bagi umat Islam diperbolehkan yaitu berjalan-jalan menuju ke masjid mengadakan sholat Idul Fitri. Tetapi syaratnya setelah sholat harus pulang dulu, tidak boleh kemana-mana. Hal yang semacam ini adalah yang sangat baik diterapkan di negeri kita ini. Hal yang semacam ini sampai akhir nantinya, mungkin sampai hari kiamat, semua ini akan berjalan baik. Dan ini adalah sebagai parameter di negara-negara lain, di mana negara lain seharusnya umat Islam bersukaria mengadakan Idul Fitri, akan tetapi saudara-saudara kita yang di Palestina tidak bisa merasakan sama sekali. Ini adalah perhatian kepada kita, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Palestina segera terlepas dari penjajahan. Ini sedikit yang bisa sampaikan, khususnya sejarah Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum.